Sebagai orang yang suka diundang ya buat jadi pembicara online atau offline, sering bertanya-tanya aku tuh, kenapa ya peserta seminar atau kajian mau itu online ataupun offline, kok kebanyakan perempuan? Teman-teman pernah menanyakan hal itu juga nggak ya? Jadi kenapa ya kok peserta-peserta seminar, kajian ya baik itu online atau offline kebanyakan perempuan? Apakah memang jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki? Ternyata enggak. Sensus penduduk di tahun 2020 itu menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah laki-laki dengan perempuan. Artinya kurang lebih populasi laki-laki dan perempuan itu kurang lebih sama ya. Tapi kenapa di tiap tempat-tempat kajian, di tiap tempat-tempat seminar, baik itu online ataupun offline, kok selalu banyak perempuan, lebih banyak perempuan dibanding laki-laki? Rasionya sampai 70-30 ya, 70% perempuan, 30% laki-laki. Nah, beberapa waktu lalu kami akhirnya rampung, selesai kemudian melakukan kajian dan penelitian terkait itu. Nah, kita akan bahas nih ya, kira-kira kenapa seperti itu dan ada apa ya? Tulisan aja kami. Nah, temuan dan alasan pertamanya adalah karena ternyata laki-laki itu cenderung mengalami yang namanya hindsight bias ya. Hindsight bias. Apa itu hindsight bias? Kalau dalam Indonesia mah bahasanya seperti ini. Aduh, kalau kayak gitu doang mah aku tahu ya. Kalau cuma gitu doang mah aku bisa. Kalau cuma gitu doang mah aku ngerti. Nah, itu yang disebut dengan hindsight bias. Bias inilah yang membuat lelaki itu cenderung malas untuk ikut kajian, untuk sharing, karena ngerasa yang kayak gitu mah common sense aja lah, nggak usah belajar ya. Jadi kebanyakan orang mikir bahwa ya udahlah nggak usah belajar, udah aja tinggal googling atau browsing, atau yang kayak gitu tuh nggak usah dipelajari karena common sense secara alamiah orang bakal paham atau ngerti gitu. Itu yang membuat kenapa lelaki lebih tidak mau atau lebih jarang kita temui di seminar offline, workshop, training offline atau online ya. Salah satunya karena itu. Nah, kalau alasan keduanya adalah lelaki itu lebih rentan dan nggak kuat untuk mengoreksi pembicara. Jadi dibanding perempuan yang datang ke dalam seminar online ataupun offline dengan kertas putih, dengan pikiran yang kosong, dengan gelas yang kosong, lelaki cenderung hadir ke kelas baik itu online atau offline dengan wadah terisi penuh ya. Jadi memang mereka itu lebih suka bukan nyimak, tapi memang untuk berdebat, berdiskusi, berdialog gitu ya. Itu lebih disukai. Makanya kalau penonton podcast itu justru lebih dominan laki-laki daripada perempuan, karena skemanya senangnya lebih seperti itu. Jadi ada dua hal yang kemudian membuat ternyata laki-laki itu tidak lebih suka datang ke seminar, webinar, kelas online ataupun offline. Salah satunya yang pertama tadi karena hindsight bias ya. Gini doang mah gue juga tahu gitu ya. Dan yang kedua adalah kenikmatan untuk bisa berdiskusi dua arah ya. Karena kebutuhan untuk mengoreksi, mengomentari jauh lebih tinggi, sehingga hadir ke seminar-seminar, webinar itu tidak dalam gelas kosong, tapi sudah terisi penuh. Jadi makanya malah ingin menyiram ya, daripada kemudian mempelajari sesuatu. Nah, itu yang kami temukan ketika ternyata wajar aja kalau ternyata sejauh ini, selama ini angka partisipasi kelas-kelas online ataupun offline jauh banget lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Nah, jadi muncul pertanyaan lanjutan. Kalau begitu, kualitas laki-laki di Indonesia seperti apa ya? Mereka belajarnya dari mana? Itu pertanyaan yang butuh dielaborasi dan teliti lebih lanjut ya. Sampai jumpa di video berikutnya.